istri semakin tidak peduli, namun ia semakin peduli dengan dirinya sendiri. Ia lebih suka memperhatikan penampilannya diri sendiri, kepentingannya diri sendiri, keperluan diri sendiri, tanpa memikirkan apa sih kepentingan yang harus dilakukan, hal yang harus dilakukan untuk suami tercinta. Nah, ketika bicara seperti ini, Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, baik masalah percintaan maupun perselingkuhan dan juga masalah-masalah yang lain. Dan juga Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Kang Kumis yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri-ciri istri yang ingin berpisah ini seperti apa. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Nah, di sini sebelum lanjut lagi ke topik, Kang Kumis ingin jelaskan bahwa jangan pernah berpikir seseorang ini dengan sengaja ingin berpisah dengan pasangan. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya, seperti anak-anak. Ya, lalu bagaimana nasib kita ke depan? Secara psikologis, ketika melihat ya seorang anak melihat orang tuanya berpisah, secara psikologis ini sangat mengganggu. Ya, kenyamanan dalam berpikir, kenyamanan dalam bergaul ini sangat terganggu. Ya, ini adalah hal yang perlu dipikirkan karena tidak ada seorang anak pun yang menginginkan kedua orang tuanya berpisah. Lalu tanda-tandanya seperti apa? Sebagai tanda awal biasanya ia mulai jarang berkomunikasi atau bahkan tidak mau berkomunikasi lagi. Nah ini. Nah, tentunya dia tidak mau berkomunikasi ini banyak hal yang menjadi alasan. Ya, bisa jadi memang karena si suami tidak mampu memberikan apa yang ia inginkan. Atau tidak berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang awalnya memang belum baik. Ini. Sehingga biasanya ketika itu dilakukan secara terus-menerus, mungkin istri sudah memberikan nasihat, jadi akhirnya bosan, pada akhirnya didiemin. Ini hal yang pertama yang perlu diketahui oleh semuanya. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah hilangnya waktu kebersamaan dalam waktu yang tidak ditentukan. Ya, begitu dia dalam satu rumah, ia berdua tapi masing-masing merasa sendiri. Karena tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi kebersamaan, ya. Jadi mereka sibuk dengan apa yang ada dalam pikiran masing-masing, ya. Ini yang akan dirasakan ketika menggambarkan seorang pasangan ingin berpisah dengan pasangannya. Ini. Lalu yang ketiga, istri semakin tidak peduli, namun ia semakin peduli dengan dirinya sendiri. Ia lebih suka memperhatikan penampilannya diri sendiri, kepentingannya diri sendiri, keperluan diri sendiri, tanpa memikirkan apa sih kepentingan yang harus dilakukan, hal yang harus dilakukan untuk suami tercinta. Nah, ketika bicara seperti ini, bagaimana nasib anak-anak kita ketika kedua orang tuanya justru sibuk dengan urusan masing-masing? Lalu kemudian yang keempat, ketika seseorang betul-betul ingin berpisah, biasanya banyak cara-cara yang dilakukan yang justru menciptakan nasib pasangannya menjadi jauh lebih buruk. Ya, karena sebagai seorang suami ketika kurang perhatian dari istri, lalu kemudian apa yang seharusnya didapatkan ia tidak didapatkan, secara psikologis juga terganggu. Yang pada akhirnya kehidupan psikologisnya semakin hari semakin memburuk. Ya, apalagi ketika seseorang sedang berselingkuh, biasanya tidak segan-segan menceritakan keburukan sang suami. Ini yang sebetulnya sangat-sangat mengganggu dan memang seharusnya ini tidak terjadi, ya. Lalu yang keenam, ia benar-benar mulai mandiri. Artinya segala hal yang seharusnya urusan-urusan itu melibatkan pasangan, ia tidak lagi melibatkan pasangan. Ia selalu berangkat sendiri dengan diam-diam, ya. Misalnya pergi ke kondangan yang seharusnya secara umum ini kan lebih pantas, ya, berangkat berdua dengan pasangan. Namun akhir-akhir ini ia tetap nyelonong sendiri. Ini banyak hal lah yang seharusnya dilakukan berdua, tapi pada akhir-akhir ini ia lakukan sendiri. Ya, seperti dalam momen-momen penting kekeluargaan, ia pun berusaha untuk tampil sendiri.
tidak melibatkan pasangan. Lalu kemudian yang keenam, ini biasanya mengabaikan teman dekat suami. Ia menjadi ikut-ikutan, tidak dipedulikan. Nah, ini ada yang sudah seperti itu. Ketika sudah seperti itu memang sudah terlalu jauh ya. Dia memang memiliki iktikat betul-betul ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan pasangan. Sampai-sampai sahabat dari pasangan, sahabat dari suami pun ikut-ikutan dicuekin. Ini. Lalu kemudian yang ketujuh, ia justru memperlakukan orang lain jauh lebih baik dibanding pasangan sendiri. Orang lain di sini adalah yang bukan sahabat suami. Ya. Ini, ia perlakukan, bahkan ia beri panggilan yang jauh lebih mesra daripada suaminya. Inilah yang akan terjadi ketika memang kehidupan rumah tangga sudah mulai tidak sehat. Ini. Lalu kemudian yang kedelapan, bisa jadi ketika ia sudah betul-betul berpisah, ini pada akhirnya akan kembali, ya, karena bisa jadi pada akhirnya setelah ia berpisah, ini juga tidak sebahagia yang ia bayangkan. Makanya biasanya ia akan mengucapkan kata-kata cinta, mengucapkan kata-kata yang indah, ini hanya pada saat butuh, ya. Nah, sahabat, itulah 8 ciri wanita yang ingin berpisah dengan pasangan, dan mudah-mudahan saya doakan semua sahabat Kang Kumis keluarganya selalu harmonis dan bahagia sepanjang masa. Nah, mudah-mudahan hal ini bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.